Selamat pagi adik-adik sekalian, mari mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi MBP Medan. Hari ini kita masuk kuliah Teknologi Informasi Bank. Ya, kita masuk hari ini ke bab 6. Teknologi Informasi Bank, prinsip-prinsip keamanan informasi. Ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertama, urgensi dari keamanan informasi, kemudian klasifikasi keamanan informasi, ketiga, elemen sistem keamanan informasi, keempat, teknis keamanan sistem informasi. Yuk satu persatu akan kita bahas ya. Kenapa sekarang banyak concern terhadap keamanan informasi? Pertama, saat ini banyak aplikasi bisnis yang terkait dengan komputer atau internet. Ya, seperti kita ketahui belakangan ini banyak marketplace yang baru dan eksis di dunia e-commerce ya, seperti misalnya Bibli, Shopee, Bukalapak dan lain-lain ya. Di samping itu bukan hanya e-commerce, tapi sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan. Gojek, GoPay, Grab, dan banyak lagi. Ya, untuk bidang perbankan, perbankan juga tidak mau ketinggalan. Ya, rata-rata sekarang bank umum masuk ke dunia digital banking ya. Seperti kita sudah pelajari pada bab pertama dulu bahwa penetrasi internet di Indonesia ini sudah sangat pertumbuhannya sangat signifikan ya. Bahkan sampai sekarang ini sudah mencapai lebih kurang di atas 60%. Jadi itu mendorong aplikasi bisnis yang berbasis komputer atau internet itu tumbuh. Apalagi dalam tahun ini terjadinya masa pandemi COVID-19 ya. Itu mendorong semua orang atau e-commerce untuk melakukan terobosan-terobosan, terutama di bidang e-commerce atau pembayaran secara online. Ya, jadi banyak sekali aplikasi bisnis yang terkait dengan komputer. Oleh sebab itu, ini berdampak positif dan negatif. Positifnya, penggunaan komputer semakin marak. Ya, dan kita ketahui e-commerce tumbuh dan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam aplikasi-aplikasi yang ada. Akan tetapi negatifnya, aplikasi-aplikasi ini juga berusaha dirampok atau dibobol orang, sehingga sekarang ini keamanan informasi yang ada di aplikasi-aplikasi itu menjadi fokus utama ya, supaya orang-orang yang menggunakannya percaya. Yang kedua, topologi atau arsitektur dari sistem komputer. Kita mengetahui pada saat mula-mula komputer dibuat itu dulu kan ada namanya mainframe ya. Jadi komputernya gede, besar, satu ruangan. Kemudian di dalam perkembangannya makin kecil dan bahkan sekarang sudah kita nikmati dalam bentuk laptop
laptop maupun notebook. Bahkan HP kita pun sekarang sudah menjadi komputer saku, ya. Jadi kalau dulu komputer itu besar di satu ruangan dan cabangnya nggak ada, jadi banyak kabel-kabel, tentunya keamanannya lebih baik. Kenapa? Ya kita cukup menutup pintu ruangan itu, ya, dikawal. Kalau sekarang dengan era komputer sekarang dimungkinkan munculnya cabang-cabang, apalagi dengan internet. Artinya kita ngetik di sini terberita di kota lain, di cabang lain, ya. Semua sistem online. Otomatis keamanannya juga harus dijaga. Jangan sampai orang-orang nanti pembobol-pembobol terutama yang ada di bank itu bisa menembus sistem dari perbankan, ya. Jadi ini yang membuat banyak sekarang concern terhadap keamanan informasi. Coba Anda bayangkan kalau sistem di bank itu data nasabah itu bisa bobol ke orang lain, ya, di cabang sana gitu, di cabang di Papua, ya. Jadi saking banyaknya cabang dan simpelnya komputer sekarang, concern terhadap keamanan informasi itu begitu besar, ya. Yang ketiga, multi vendor atau single vendor. Jadi kalau dulu komputer kita ini taunya IBM, ya. Jadi kalau IBM misalnya rusak, ya kita tinggal memanggil IBM. Kalau ada apa-apa, ya dia aja, ya. Ini punya kelemahan juga. Kalau dia tidak bisa, misalnya atau putus kontrak, ya barang kita nggak bisa kita gunakan lagi. Harus mereka yang memperbaikinya. Vendor lain tidak bisa, ya. Dan kalau single vendor ini, ya kita susah juga karena bisa diutak-atik, orang lain nggak bisa, hanya dia yang bisa, ya. Kalau banyak vendor gimana? Kalau banyak vendor juga susah, ya. Terlalu banyak tangan nangani komputer kita, bisa-bisa keamanannya tidak terjamin juga, ya. Kita nggak tahu, misalnya tahun ini kita menggunakan vendor A, tahun depan menggunakan vendor B. Nah, yang mesin komputer yang di vendor A ini bisa nggak dikerjakan oleh vendor B? Ya, belum tentu juga. Karena vendor B mungkin ahlinya di komputer merek B, ya. Jadi komputer merek A yang kita gunakan sebelumnya, ya jadi susah juga kalau ada perbaikannya. Kemudian soal keamanan, wah, bisa aja vendor yang baru ini kita nggak bisa percaya, ya. Jadi single vendor maupun multi vendor punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tahu ya apa itu vendor? Vendor itu rekanan, ya, rekanan yang memperbaiki komputer. Kemudian ada pemakai semakin melek teknologi. Nah, kalau sekarang anak-anak, saya pun bingung ya. Anak-anak sekarang itu canggih-canggih menggunakan komputer. Dan bayangkan banyak orang di apa namanya, di tempat-tempat penyewaan komputer, ya, sambil iseng-iseng mereka membobol satu sistem, ya. Nah, itu kerjaan orang. Jadi karena semakin melek, keamanannya juga semakin diperkuat karena semakin banyak orang yang pintar, ya. Nah, itu yang membuat orang-orang terus terang sangat concern sekali terhadap keamanan informasi ini. Yang kelima, masalah hukum, ya.
Jadi seringkali memang eh, ada sebuah pembobolan misalnya, keamanan sistem, katakan sistem perbankan tidak aman, bisa masuk malware misalnya. Hukumnya gimana? Bisa nggak dihukum? Oke, ketahuan dia nangkap. Membuktikannya gimana? Nah, karena biasanya eh, hukum ini lebih lambat munculnya. Jadi transaksi sudah berlangsung, karena ada kejadian, baru orang terpikir, baru pemerintah terpikir membuat hukumnya, ya. Jadi baru terpikir orang membuat hukum. Nah, gimana mengamankan hal tersebut, ya. Yang keenam, meningkatnya kompleksitas. Ini terus terang sangat kompleks sekarang ini, ya. Kompleks sekali hal-hal mengenai komputer ini. Karena apa? Karena bisa diakses di mana-mana, kemana-mana, dan terus terang ini membuat keamanannya menjadi rentan. Oleh sebab itu sekarang ini sangat keamanan itu sangat perlu sekali, ya. Jadi itu ya, kenapa sekarang banyak concern terhadap keamanan informasi. Klasifikasi keamanan informasi, ya. Pertama itu physical security. Jadi physical ini menyangkut keamanan daripada hardware-nya. Hardware itu fisiknya maksudnya, ya, fisik. Keamanan fisik dan informasi juga terkait dengan tempat data center. Jadi kenapa keamanan fisik ini perlu? Karena bisa saja orang membobol dari data dari langsung dari fisiknya. Jadi orang kalau mau gampang sekarang, ya curi aja laptopnya atau komputernya. Ya kalau kita lihat itu pemeriksaan misalnya KPK misalnya menggeledah satu rumah, kan langsung fisiknya itu aja diambil. Nah, nanti dia lihat datanya di dalam, ya. Begitu juga kalau di bank. Di bank itu ruangan server atau ruangan komputer yang ada di satu ruangan itu betul-betul dijaga keamanan fisiknya, ya. Pernah seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, pernah satu server itu di satu bank, satu server itu yang bekas server itu diambil oleh yang pegawai yang jago IT, dan datanya diambil kemudian ditransfer duit, padahal itu server yang rusak. Nah, tapi datanya masih ada, belum dihapus. Nah, itu digunakannya dibuat masuk ke jaringan, langsung bobol. Ya, jadi dalam hal ini kita belajar fisik dari komputer itu perlu dijaga keamanannya, ya. Yang kedua, berada di tempat yang katanya ring of fire. Jadi seperti kita ketahui negara kita ini kan berada di kawasan banyak gunung merapi, banyak gempa. Jadi keamanan fisik itu juga menjadi perhatian kita. Katakanlah di Sumatera ini, Sumatera Utara sampai Pulau Sumatera ini, jajaran Bukit Barisan ini kan rawan sebenarnya rawan gempa sama Gunung Merapi. Jadi kondisi fisik juga menjadi perhatian, ya.
kondisi keamanan fisik. Jangan-jangan nanti ditempatkan satu server yang besar, yang gede, mainframe di satu gedung, tiba-tiba gempa, rubuh, hancur. Nah, itu perlu menjadi perhatian. Sama dengan kalau di Jepang ya, kalau di Jepang itu rawan gempa, mereka pasti sudah memperhatikan sekali keamanan dari fisik komputer-komputer mereka. Supaya apa? Jika ada gempa, mereka tidak kehilangan data-data yang ada di komputer. Ya. Kemudian desain dari ruang tempat penyimpan server pun terkait juga dengan fisikal. Nah, ini desain dari tempat penyimpanan fisiknya. Jadi kalau di bank itu komputer atau server, nah, server itu tempat data itu dijaga betul ruangannya. Masuk ruangan pun harus diseleksi, dikasih wewenang, ya, dikasih kewenangannya seperti apa, kemudian kasih PIN, terus ada foto di atas, foto wajah, kadang-kadang ada CCTV, ya. Jadi sangat ketat sekali untuk menyentuh sistem komputer di bank, ya. Jadi ini tujuannya untuk keamanan dari informasi yang ada di bank, ya. Oke. Kemudian yang kedua, keamanan informasi itu tergantung orangnya, ya. Jadi orangnya itu menyangkut daripada integritasnya juga, ya. Kadang-kadang kita nggak habis pikir, ya. Orang bilang, wah, itu kerjanya hacking, meretas atau menghacker, jadi merusak. Kadang-kadang orang-orang merusak sistem suatu instansi itu kadang-kadang karena iseng, ya. Kalau dulu saya tahu ada orang yang bisa meretas NASA misalnya, itu karena iseng. Iseng kenapa? Penasaran, mau menunjukkan bahwa siapa sih kita lebih jago. Nah, siapa kita lebih jago? Keamanan sistem kalian atau saya bisa menjebolnya? Kalau bisa menjebol, wah rasanya puas sekali gitu. Ada beberapa orang begitu. Jadi rasanya hebat kalau bisa membobol suatu sistem, apalagi sistem NASA kan hebat itu securities. Jadi itu. Tapi beberapa orang juga sengaja memang niatnya membobol untuk mencari keuntungan, ya. Misalnya pembobol bank itu dia bisa membobol kartu kredit, membobol kartu ATM lewat internet, ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca di media, ya, ada kejadian di Batam, ya, ATM dibobol dari luar negeri, dari Malaysia dulu, ya, karena mereka dekat Malaysia atau Singapura. Jadi dari laptop dibobol ATM-nya. Nah, itu memang niat orangnya yang jelek, ya, untuk cari keuntungan. Itu cybercrime. Jadi keamanan itu tergantung orangnya juga, ya. Dan lihat orang yang mengakses itu harus aman, ya. Apakah harus kita kasih password? Pokoknya benar-benar aman lah, itu dari orangnya. Keamanan informasi itu juga dari cara berpikir manusianya, ya. Berbeda, ada perbedaan yang tipis antara security profesional dengan cracker, ya. Jadi kalau cracker itu seperti yang saya bilang tadi, mereka membobol sistem komputer itu hanya untuk iseng, hanya memuaskan keinginan tahuannya, ya. Hanya kalau udah bobol, wah, puas rasanya. Nah, itu. Tapi kalau profesional itu biasanya memang mau cari keuntungan, mau membobol cybercrime, ya. Jadi hati-hati.
Kemudian yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Nah, ini keamanan informasi yang ada di sistem komputer itu terkait juga dengan aturan-aturan main yang kita buat. Misalnya di dalam satu bank yang bisa memposting nota-nota, misalnya mengakses siapa, apa jabatannya, yang mengapprove membuat ATM siapa, penyimpanan fisik tadi udah kita bicarakan, ini prosedurnya. Nah, harus ada dual control. Ya, kalau di bank itu namanya dual control. Dual control itu apa maksudnya? Dual control itu dua supervisinya, yang minimum 2 orang. Ya, jadi kalau si A membuat ATM harus ada dual control, si B harus yang mengontrol gitu. Jadi nggak bisa si A aja yang ngerjakan, dia yang menyimpan, dia yang mengapprove, nggak bisa, karena takut disalahgunakan. Jadi keamanan informasi itu sangat tergantung juga dengan proses-proses atau aturan-aturan yang ada di perusahaan itu. Ya. Kemudian elemen sistem informasi, elemen sistem keamanan informasi itu menyangkut network security, yaitu jaringan. Terus terang banyak juga pembobolan lewat jaringan. Ya, kita pakai jaringan apa? Apakah Cisco atau Lintasarta? Bagaimana keamanan jaringan ini? Ya, sama dengan kalau kita menggunakan WiFi. Ya, makanya beberapa waktu yang lalu kan saya sarankan kalau menggunakan internet banking jangan pakai jaringan WiFi. Karena apa? Karena di jaringan juga orang bisa merekam. Orang bisa membobol, ya, apa yang kita kerjakan di laptop bisa. Jadi seringkali itu menjadi perhatian bagi keamanan sistem informasi, ya. Jadi jaringan, kalau dari misalnya jaringannya lewat Telkom, nah itu bisa nggak dibobol? Nah, tergantung. Bagaimana keamanannya? Tentunya kita menggunakan keamanan di tingkat tinggi, ya. Jadi kalau misalnya ada vendor jaringan yang keamanannya lemah, ya nggak usah kita gunakan, ya. Yang kedua, komputernya sendiri. Jadi kalau komputernya tadi kita udah bicara fisiknya, ya, dari komputernya pun bisa bobol, bisa dijebol, ya, seperti yang saya contohkan itu tahun 2001 itu, ya. Ada server yang tidak bisa dipakai, ya, yang rusak digunakan orang lain. Nah, ya. Yang ketiga, hostnya. Hostnya itu dari kantor pusatnya, dari servernya. Nah, itu keamanannya gimana? Apakah dikawal atau dari penyimpanannya? Ya. Penyimpanan apa? Penyimpanan data, kan ada backupnya. Jadi beberapa bank itu membuat backup ada 3, nggak bisa 2. Mungkin servernya ada di satu tempat yang tidak bisa diceritakan, ya. Mana tahu yang satu kantor pusatnya kena bom atau gempa, masa banknya nggak jalan, kan nggak mungkin. Jadi terus terang itu tergantung hostnya juga, ya, elemen-elemen sistem keamanan informasinya, ya. Itu ada hostnya. Kemudian aplikasinya, keamanan aplikasinya. Jadi kenapa aplikasi? Karena terus terang banyak orang menggunakan sembarangan aplikasi. Apakah gampang dibobol melalui virus, ataukah pengamannya bisa diretas nggak? Nah, itu, ya. Jadi tolong supaya di dalam membuat sistem informasi, teknologi informasi ini, aplikasinya juga harus benar-benar aman, ya. Jadi aplikasinya jangan-jangan nanti data bisa diambil. Beberapa waktu yang lalu itu ada satu, saya nggak akan sebut namanya,
e-commerce ya, salah satu e-commerce besar di Indonesia itu dituntut pelanggannya. Karena apa? Ternyata aplikasinya bisa bobol data nasabah, data pelanggannya. Nah, saya juga kemarin takut, ya, itu salah satu e-commerce besar. Gitu. Nah, jadi data pelanggannya bisa keluar, bisa beredar. Nah, itu sangat berbahaya ya. Nah, sementara kerahasiaan data, pembobolan data, undang-undangnya sepertinya belum ada. Kerahasiaan data bank yang ada. Tapi kalau data pelanggan ada enggak? Saya pikir belum ada. Karena belum ada yang dituntut. Waktu itu waktu kejadian itu mau dituntut e-commerce-nya, tapi sampai sekarang kenyataannya belum ada. Ya. Kemudian teknis keamanan informasi. Ya. Kita singkat CIA, Confidentiality, Integrity, Availability. Teknisnya, ini masalah teknis. Confidentiality atau kerahasiaan. Nah, kerahasiaan data. Seperti misalnya Anda masuk ke Facebook. Apakah Anda membuat data asli atau palsu? Kalau asli misalnya, data tempat tanggal lahir, nah, semua data dimasukkan. Kira-kira aman nggak? Confident nggak kita? Rahasia nggak tuh? Nah, kita confident nggak memberikan data-data mengenai kita di salah satu aplikasi misalnya? Nah, itu jangan-jangan bisa dibobol. Sama dengan kalau di bank ya, tempat tanggal lahir, nama, kemudian nama ibu kandung. Confident nggak kita? Jangan-jangan orang setelah mengetahui kartu keluarga kan ada di situ nama ibu kandung. Nah, jangan-jangan dia bisa memalsukan data kita. Nah, itu terkait apakah data yang kita berikan itu benar-benar aman atau tidak, ya, tergantung dari kerahasiaannya, ya. Kemudian maintain growth, misalnya ini tergantung dari, maksudnya pemeliharaan perkembangan dari komputer itu. Jadi katakanlah komputer atau jaringan satu sistem perbankan itu sudah semakin besar, nah, pertumbuhannya sudah semakin besar, komputernya sudah semakin banyak. Gimana pemeliharaannya? Kerahasiaan data nasabah itu terjamin nggak? Nah, jangan-jangan ada vendor yang menjadi pemelihara atau untuk maintain satu sistem bank itu justru datanya bisa bobol. Sangat berbahaya sekali ya. Jadi ini menjadi concern juga di dalam kerahasiaan. Ya. Kemudian mengenai integritas. Nah, integritas ya. Datanya dapat dipercaya nggak? Artinya kalau misalnya satu sistem informasi bank, ya, katakanlah saldo saya 100 juta. Bisa dipercaya nggak? Jangan-jangan besok udah berubah lagi saldonya. Tiba-tiba berubah, bukan 100 juta. Hilang nolnya 10 juta. Nah itu teknisnya itu harus diamankan. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu pernah satu bank itu, waktu proses batch akhir hari, ternyata saldonya nggak update. Jadi saldonya justru berkurang. Tiba-tiba berkurang. Nggak ada yang nyuri. Nah, bingung. Ternyata sistemnya sudah masuk virus. Ya, saldonya ngaco. Akhirnya apa? Akhirnya digunakan data yang lama. Ya, data yang lama ditambah transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, itu. Jadi datanya bisa dipercaya nggak sistem komputer ini? Jangan-jangan berubah-ubah. Ya. Rekening korannya misalnya di sistem perbankan. Saya mengambil uang 3 juta, tercatat 30 juta. Wah, bahaya sekali ya. Jadi
dari segi teknis harus diamankan juga data untuk integritas ini ya, datanya bisa dipercaya atau tidak. Kemudian datanya jangan berubah-ubah. Ya, kita masukkan data, katakan 10 juta perbankan, ternyata datanya berubah jadi 1 juta. Wah, ini berbahaya. Di situ juga harus ada pengamanan. Ya. Kemudian mengenai ATM, password ATM berubah. Yang berubah nggak tahu, bukan nasabahnya. Komputernya berubah sendiri karena kena virus. Wah, itu berbahaya. Ya. Kemudian ketersediaan. Nah, ini perlu. Misalnya ketersediaan kalau kita memesan tiket, ya, memesan tiket kereta api misalnya. Kan di mana-mana sekarang udah bisa memesan tiket kereta api, ya, dari internet. Tapi kalau kita ke stasiun kereta api masih ada nggak tiket itu? Ya harusnya ada, selalu tersedia. Karena apa? Walaupun lewat sistem komputer harusnya ada stoknya berapa lagi gitu, ya. Jangan nanti putus sistem komputer, wah langsung nggak bisa ngapa-ngapain lagi, stok habis, ya, atau stok tidak terbaca. Jadi dari segi teknisnya harus juga harus ada pengamanan ya, harus ada pengamanan. Saya pernah beberapa waktu yang lalu ya, soal ketersediaan ini, memang kadang-kadang kita kecewa ya. Saya pernah kejadian itu di salah satu rumah sakit besar di Medan. Katanya sistem komputer. Jadi ceritanya saya berobat, antri, waktu pendaftaran antri, ya. Terus nunggu dokternya, antri. Nah, itu tahapnya. Nunggu dokter antri. Nah, udah diperiksa dokter kan sudah pasti memberikan apa? Resep ya. Resep computerized. Dia ketik komputerisasi, ya. Habis itu kita bayar obatnya ke kasir. Bayar obat tahu berapa? Enggak, kita bayar. Kemudian slip dari kasir kita bawa ke farmasi. Di farmasi apa yang saya peroleh, pelayanan apa? Obatnya habis katanya. Wah, saya pikir kalau di benak saya itu kalau komputerisasi, soalnya saya juga pernah ke Singapura ya. Itu kalau di sana itu kalau dari komputer misalnya ngasih resep, otomatis dia sudah mengurang obat yang sudah atau dia sudah memastikan di komputernya bahwa obat itu pasti ada. Kalau nggak ada dia akan pakai resep yang lain gitu. Jadi komputernya harus online ya, harus apa namanya satu jaringan di dalam satu rumah sakit itu. Ini enggak. Terus farmasinya bilang, Bapak ke lantai 1, farmasi lantai 1 aja. Mungkin di sana ada obatnya. Udah konfirmasi, udah. Saya datang ke bawah, ternyata enggak. Mereka enggak tahu menahu. Enggak ada obat. Katanya besok datang. Besok datang kemana? Enggak tahu. Saya bilang ini rumah sakit apa? Katanya pakai komputer, pelayanan bagus. Saya sempat mengatakan bahwa ini rumah sakit bukan karena penyakitnya meninggal orang, tapi karena sistem komputer kalian membuat orang meninggal. Karena apa? Dibolak-balik. Jadi saya datang ke situ jam 6, pulang tengah 10, belum selesai. Padahal antrian nggak terlalu banyak, hanya karena di bola sana, di bola sini. Jadi ini ketersediaan ini perlu ya. Ketersediaan lain itu harus, kalau ada maintenance-nya, ada nggak orang yang bisa maintain? Ya. Jadi jangan kita beli satu sistem komputer tapi yang maintain-nya nggak ada, bisa kolaps perusahaan itu. Ya. Sistem tidak tersedia, tidak di-upgrade, sistem lawas, sistem
jadi usang, ya. Jadi ini dari masalah teknisnya, ya. Baik, mungkin itu aja dulu kuliah kita untuk hari ini. Eh, Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Nanti kalau ada yang mau bertanya hari ini juga, tolong di WA-kan, ya. Di WA nanti saya akan jawab via WA juga, tapi mungkin pakai suara. Baik, terima kasih. Selamat pagi.